Baik, sekarang kita memasuki cara bagaimana mengubah satuan dari yang besar ke kecil, dari yang ke kecil ke besar. Sebagai berikut contohnya. 100 hektometer per menit sama dengan meter per second, dimana 1 hekto sama dengan 100 meter, 1 menit sama dengan 60 second. Di sini kita hektometer per menit kita tulis, hekto kita tulis di sini, menit kita tulis di sini. Kenapa ditulis di sini? Karena ini lebih besar dari meter per second, ya kan? Lebih besar, kita tulis yang besar. Jangan salah yang kecil yang ditulis, ya kan? Bagaimana ngerubahnya? Kita lihat di sini, kita akan dirubah menjadi meter per second, yaitu meter di sini belum sesuai kan, hekto. Lalu menit di sini disesuaikan dengan second. Kita rubah di sininya, 1 hekto 100 meter dan 1 menit sama dengan 60 second. Penyesuaiannya seperti ini. Seperti ini ya kan. Jadi kita hilangkan ini hekto dengan hekto, menit dengan menit. Jadi tinggal meter per second sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Jadi kita tinggal berikutnya melanjutkan, jadi 100 kali 100 kali 1. 100 kali 1 kali 1, 60 second. 60 second di sini ya. Begitu. Satunya ditulis nggak ditulis nggak apa-apa lah. Karena tidak mempengaruhi. Akhirnya hasilnya 166,6 meter per second. Jadi 100 hekto per menit sama dengan 166,6 meter per second. Ini dari besar ke kecil ya. Baik, dari kecil ke besar sekarang. 10 meter per second sama dengan berapa kilometer per jam? Baik, seperti awal kita tulis lagi meter per second di sini. Kilometer kita tulis, yang terbesar yang ditulis ya. Kilometer, jamnya ditulis jamnya di sini. Ada berapa? 2 satuan ya. Satuan yang pertama yaitu kilometer, satuan yang kedua yaitu jam. Kita tulis semua aja. Akan dirubah ke kilometer per jam. Jadi sudah sesuai ya. Kilometer yang di atas ini sesuai, jamnya di sini sesuai. Kalau di sini sesuai, berarti yang dirubah yang baliknya. Ini dirubah. Kilometer jadikan meter, 1000 ya kan. Jam dijadikan second, 3600 second. Nah sudah, kita sederhanakan 10 meter dengan meter hilang, second dengan second hilang. Jadi tinggal kilometer dan jam, sudah sesuai kan. Sudah sesuai, tinggal kita kalikan aja 10 kali 1 kali 3600 dibagi 1000 kali 1, jadi 36.000 dibagi 1000 sama dengan 36 km per jam. Nah, jadi 10 meter per second sama dengan 36.000 per 1000 sama dengan 36 km per jam. Sudah ditemukan jawabannya ya. Baik, berikutnya. Ya, ini kalau 3 satuan gimana? Ya ditulis semua satuannya. Ditulis semua, yaitu seperti di sini. Kilogram meter per menit. Yang terbesar yang ditulis ya. Kilogram meter per menit sudah ditulis. Gram sentimeter per second. Ini dirubah ya kan. Dirubah jadi 1000 gram 100 cm 60 second. 60 second jadi tinggal nulis 10 kali 1000 kali 100 kali 1 bagi 1 kali 1 kali 60, 1 juta dibagi 60 jadi 116.666,6 gram centimeter per second. Jadi yang tadi kita latihan 2 satuan, yang ini sudah 3 satuan ya kan. Caranya seperti ini, ininya ditambah sesuai dengan berapa satuan yang akan dirubah ya kan. Begitu. Baik, berikutnya ini ada cara baru, 3 km kubik per jam, meter kubik per second. Nah ini bagaimana kalau ada kubiknya ya toh, pangkatnya di sini. Ya sudah, kita pangkatnya taruh luar.
pangkatnya ditaruh di luar, akan dirubah menjadi meter kubik per second. Setelah itu gimana caranya? Yang atas ini kan yang perlu dirubah. 1 kilo berapa meter? 1000. Tapi 1000-nya dipangkatkan 3 meter kubiknya langsung dimasukkan sini pangkatnya. Yang seperti ini seperti biasanya, ya kan? Seperti biasanya kita hilangkan kilometer kubik hilang, jam dengan jam hilang, jadi sesuai ya. 1000 pangkat 3 meter kubik bagi 3600, ya kan? Jadi ini perkaliannya seperti ini. Hasilnya ditemukan 277.777,7 apa? Meter kubik per second, ya kan? Kubik sudah tahu caranya ya. Bagaimana cara merubahnya, satuan yang lebih banyak ini juga sudah tahu. Itu sesuaikan dengan berapa jumlah satuannya, 3 satuan ya 3 satuan. Ya kan, dari kecil ke besar sudah bisa, dari besar ke kecil sudah bisa, ya kan? Jadi konversi ini dari satuan ke satuan berarti sudah dipahami semuanya, ya kan, cara-caranya. Baik, berikutnya. Nah, ini kapasitas kalor menyatakan banyaknya kalor yang dibutuhkan suatu benda untuk dapat menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius dengan rumus C sama dengan delta Q per delta T. Satuannya Joule per Kelvin. Jika terdapat kapasitas kalor pada zat tertentu dijadikan sebagai fungsi temperatur T, dinyatakan oleh persamaan C sama dengan X T pangkat 3 ditambahkan Y T pangkat 2 ditambahkan Z T pangkat 1, ya kan? Maka tentukan satuan untuk X, Y, dan Z. Gimana nih satuannya seperti ini, ya kan? Baik, kita jawab saja jika C yang rumusnya sama dengan delta Q per delta T memiliki satuan Joule per Kelvin. Karena ini beda, karena bedanya apa? Bedanya ada tanda plusnya di sini. Kalau perkalian masih bisa disatukan. Kalau plus ini otomatis nggak bisa ya disatukan. Karena berbeda. Karena perbedaannya itu tiap-tiap unsurnya ini tadi kita masukkan ke masing-masing. Ya, kita cari-cari sendiri. ZT juga ZT, YT pangkat 2 di sini, XT pangkat 3 di sini. Kita cari ya, karena C sama delta Q per delta T yang satuannya sama dengan Joule per Kelvin, kita tulis ini X sama dengan Kelvin pangkat 3. Ini T ya. T temperatur satuannya kan Kelvin. Ya kan? Ini sudah ada satuan Kelvin, ini Joule per Kelvin. Jadi kita X-nya kita keluarkan aja. Joule per Kelvin dibagi Kelvin pangkat 3. Jadi X sama dengan Joule Kelvin minus 1 bagi Kelvin pangkat 3. Kita naikkan Kelvinnya ke sini jadi K pangkat minus 3. Minus 3 tambah minus 1 berarti minus 4. Jadi X sama dengan Joule Kelvin pangkat minus 4. Satuan X sudah ditemukan, satuan C yaitu Joule per Kelvin, T kuadrat, Kelvin kuadrat. Y-nya kita keluarkan, Joule per Kelvin dibagi Kelvin pangkat 2, Joule Kelvin pangkat minus 1 dibagi Kelvin pangkat 2. Pangkat 2-nya ditaruh di sini, Kelvinnya jadi minus 2 tambah minus 1, minus 3. Jadi satuan Y ditemukan ya, Joule Kelvin pangkat minus 3. Sebaliknya juga C sama dengan Z kali T. C sama dengan satuannya Joule per Kelvin, Z dikalikan Kelvin, ya kan? Kelvin kita temukan di sini dibalik ya, Z-nya dikeluarkan karena ingin mencari satuan Z. Joule per Kelvin bagi Kelvin, Joule Kelvin pangkat minus 1 bagi Kelvin pangkat 1
satunya dirubah jadi minus 1 tambah minus 1 Joule Kelvin pangkat minus 2. Jadi satuan Z ketemu Joule Kelvin pangkat minus 2. Di sini Y juga ketemu, X juga ketemu, ya kan? Ya, ini di sini hati-hati. Kesulitan dalam itu soal yang menanyakan satuan tapi ditambah. Ya, ditambah. Caranya seperti itu. Baik, sekian dulu. Terima kasih.